Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan aja ceritanya sambil mimin ke belakang rumah beres-beres. Bab 617 Keluarga macam apa? Faktanya, ketika keluarga kerajaan memasuki sekte Xianyuan, Ye Guan mengikuti mereka secara diam-diam. Dan ketika sekte Xianyuan menyerang keluarga kerajaan, Ye Guan juga terkejut, sangat terkejut. Ia tidak menyangka kalau sekte Xianyuan ini begitu galak dan berani langsung membunuh keluarga kerajaan dan merampas harta karun. Itu melebihi ekspektasinya, tentu saja baginya itu adalah hal yang baik, musuh dari musuhnya adalah temannya. Tapi sekarang, saat dia melihat Wang Zong mengeluarkan token itu, Ye Guan tiba-tiba menjadi waspada. Dia tahu bahwa keluarga kerajaan ini mungkin akan mengambil tindakan yang lebih besar. Tanpa ragu, dia mengambil tindakan tegas. Di langit, Shimaru menatap Ye Guan dan mengerutkan kening. Apakah kamu, Ye Guan, yang ingin mereka buru? Ye Guan tersenyum dan berkata, ya. Shimaru memandang Ye Guan, lalu berkata, apakah mereka datang untuk membunuhmu? Ye Guan mengangguk sedikit, ekspresinya tenang, tapi sudah ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Pada saat ini, tetua tertua dari keluarga Wang di kejauhan tiba-tiba berkata, dia juga memiliki pembuluh darah leluhur di tubuhnya. Bencana dialihkan ke timur, Shimaru memandang Ye Guan, matanya sedikit menyipit. Melihat ekspresi Shimaru, tetua agung itu dengan cepat berkata, ada lebih dari satu garis keturunan. Shimaru menoleh untuk melihat ke arah sesepuh agung, kamu ingin memprovokasi. Tetua agung menatap Shimaru dan terus memprovokasi, pembuluh darah leluhur di tubuhnya. Shimaru melambaikan tangannya, jangan gunakan trik kotor seperti itu untuk mempermalukan dirimu sendiri. Bahkan jika dia benar-benar memiliki darah leluhur, itu milik orang lain. Apa hubungannya denganku? Meskipun sekte Xianyuan kita miskin, tapi kita miskin dan punya nyali untuk melakukannya. Kami dengan tegas tidak menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Semua orang kuat dari keluarga kerajaan, tetua agung itu menatap Shimaru, ekspresinya muram dan menakutkan. Shimaru ini dengan terang-terangan mempermalukan keluarga kerajaannya. Kamu melirik Shimaru, tersenyum tipis, dan tidak berkata apa-apa. Karena dia berani muncul, dia secara alami tidak akan takut pada sekte Xianyuan. Jika dia benar-benar tidak bisa mengalahkannya, tidak ada masalah untuk melarikan diri. Shimaru tiba-tiba menatap Ye Guan, bagaimana kalau bergabung bersama? Ye Guan tersenyum dan berkata, oke. Shimaru tersenyum tipis, bunuh. Begitu suara itu turun, kelompok orang kuat sekte Xianyuan yang dibawanya langsung menuju kelompok orang kuat keluarga kerajaan dan membunuh mereka. Bunuh mereka semua. Mereka harus dibunuh. Jika tidak, sekte Xianyuan tidak akan merasa nyaman. Hampir di saat yang sama, Ye Guan di kejauhan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Melihat Ye Guan datang untuk membunuh, mata Wang Zong tiba-tiba menyusut, kamu. Dia awalnya bertanya-tanya mengapa kekuatan Ye Guan tidak disegel, tetapi saat berikutnya, suaranya tiba-tiba berhenti karena dia menemukan bahwa pendekar pedang muda di depannya sebenarnya bertindak melawan kekuatan segel. Bagaimana mungkin? Wajah Wang Zong penuh rasa tidak percaya. Dia secara pribadi telah mengalami teror kekuatan segel. Dapat dikatakan bahwa bahkan dia, orang kuat di alam leluhur, merasa sangat berat dan sulit untuk mengerahkan kekuatan ketika dia memegang segel itu di depannya. Dia mampu menggunakan pedang melawan kekuatan segel, dan kekuatan pedang ini sebenarnya sangat kuat. Dalam sekejap, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Wang Zong seperti kilat. Keluarga kerajaan meremehkan pendekar pedang muda di depan mereka sejak awal. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk menyesalinya. Wang Zong menarik napas dalam-dalam, memutar pergelangan tangannya, dan gelang di pergelangan tangannya tiba-tiba meledak dengan cahaya ilahi yang terang. Bang, cahaya ilahi ini secara langsung memaksa Ye Guan mundur. Tetapi pada saat ini, Shimaru telah mencapainya, dan dia memukul dengan keras. Ledakan, cahaya ilahi langsung dihancurkan, dan Wang Zong segera terbang setelah cahaya ilahi. Sebelum Wang Zong bisa berhenti, Ye Guan mendatanginya lagi. Pedang ini lebih cepat. Ketika Wang Zong bereaksi, pedang itu telah mencapai dirinya. Wang Zong merasa ngeri dan dengan cepat mengangkat lengan kanannya untuk melawan. Bang, Ye Guan berdiri di atas perisai emas dengan pedangnya, dan perisai emas itu bergetar hebat.
kekuatan kuat yang meletus dari keduanya langsung mengguncang satu sama lain ke tanah dan mundur dengan keras ke Wang Zong lagi. Ledakan, saat ledakan yang memekakkan telinga terdengar, Wang Zong langsung terlempar, dan saat dia terbang, cahaya pedang lain menyambar seperti guntur. Jangan beri Wang Zong kesempatan untuk bernapas. Melihat pedang ini datang, Wang Zong menarik napas dalam-dalam, kilatan tekad muncul di matanya, dan dia mengepalkan tangannya dengan keras. Ledakan, dalam sekejap, tubuh dan jiwanya terbakar. Nafasnya melonjak kencang, Wang Zong meninju, dan pergelangan tangannya dipenuhi cahaya ilahi. Bang-bang, Ye Guan dan Shimaru langsung terlempar pada saat bersamaan. Setelah Ye Guan berhenti, dia mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Wang Zong akan langsung membakar tubuh dan jiwanya. Shimaru menatap Wang Zong tanpa berkata apa-apa, tapi sedikit rasa takut muncul di hatinya. Jika di luar, Sekte Xianyuan jauh dari lawan keluarga kerajaan ini, keluarga kerajaan ini pasti menjadi kekuatan super di dunia luar. Sebab dan akibat ini terlalu besar, tetapi saat ini, Sekte Xianyuan tidak memiliki jalan keluar dan hanya bisa bertarung sampai akhir. Dia juga takut akan pembalasan, dan alasan kenapa dia bergabung dengan Ye Guan adalah karena dia tahu betul bahwa asal-muasal pendekar pedang muda ini pastinya tidak biasa. Apakah orang biasa bisa membuat seluruh keluarga keluar untuk memburunya? Saat ini, jika Anda masih memusuhi pendekar pedang muda ini, itu seperti membuat musuh lain. Dia tidak sebodoh itu, perlu Anda ketahui bahwa menunjukkan permusuhan terhadap pembudidaya pedang muda saat ini tidak hanya akan menciptakan musuh lain, tetapi juga dapat menyebabkan kedua pihak yang berlawanan bekerja sama melawan Sekte Xianyuan. Oleh karena itu, dia dengan tegas memilih untuk bergabung dengan Ye Guan. Di kejauhan, Wang Zong berbalik dan melihat sekeliling. Pada saat ini, 7 atau 8 anggota keluarga kerajaan yang kuat telah terbunuh. Pembantaian, kecuali beberapa orang kuat seperti Tetua Agung. Anggota keluarga kerajaan lainnya pada dasarnya dibantai. Ada lebih dari 20.000 orang kuat, dan sekarang hanya tersisa beberapa ribu. Ribuan orang, mata Wang Zong memerah dan ekspresinya galak. Keluarga kerajaan hancur di tangannya, jika itu adalah keluarga kerajaan. Bahkan tanpa token tersebut, keluarga kerajaan akan memiliki banyak kartu truf untuk melindungi keluarga kerajaan. Tetapi pada saat ini, mereka tidak memiliki kartu truf sama sekali. Situasi putus asa, dia menyesal tidak menjadi musuh Ye Guan, tapi menyesal karena ceroboh dan meremehkan musuh dan datang ke sini. Selama bertahun-tahun, keluarga kerajaan menjadi sombong dan percaya bahwa kekuatan apapun harus memberi mereka wajah keluarga Wang. Oleh karena itu, dia berani membawa orang-orang keluarga Wang ke Senyidongtian ini sama sekali. Yuan Zong abadi yang aneh, tidak, salahkan dirinya sendiri, salahkan dia karena meremehkan musuh, salahkan dia karena terlalu merasa benar sendiri. Merasa tubuh dan jiwanya berangsur-angsur menghilang, Wang Zong menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke arah sesepuh yang sedang ditekan dan dipukuli tidak jauh dari situ. Saat kamu keluar, beritahu dunia bahwa warisan ilahi telah diturunkan kepada Ye Guan. Ketika suara itu jatuh, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, lengannya bergetar, dan gelang emas di pergelangan tangannya tiba-tiba berubah menjadi cahaya ilahi dan membubung ke langit. Ledakan, cahaya ilahi ini secara langsung merobek ruang dan waktu di langit, tetapi dalam sekejap, kekuatan misterius segel itu menyapu lagi dan menimpa Wang Zong. Wang Zong mengertakkan gigi dan dengan paksa menahan kekuatan segel itu. Melihat waktu dan ruang Gua Senyi telah rusak, ekspresi Shimaru tiba-tiba berubah, dan dia langsung berkata, "Bunuh." Saat dia hendak mengambil tindakan, Wang Zong tiba-tiba menoleh untuk melihatnya. Saat berikutnya, dia mengangkat tangannya dan memancarkan sinar cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya secara instan. Ekspresi Shimaru dan yang lainnya berubah drastis. Mereka tidak berani menahan cahaya ilahi, dan mereka semua mundur untuk menghindari ujung yang tajam. Ye Guan juga mundur terus-menerus, tidak berusaha memaksakan kekuatan ini, karena saat ini, setelah Wang Zong membakar jiwa dan raganya, ditambah dengan harta ilahi, kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Setelah memukul mundur Shimaru dan yang lainnya, Wang Zong segera melihat ke arah sesepuh agung dan yang lainnya di kejauhan dan meraung, "Cepat pergi." Tetua Agung dan yang lainnya tidak berani ragu, dan mereka segera naik ke langit dan bergegas ke celah ruang dan waktu. Namun,
ketika kurang dari 100 orang masuk, kekuatan segel langsung menghancurkan gelang emas itu, dan hampir pada saat yang sama, kultivasi Wang Zong secara langsung ditekan oleh kekuatan segel, dan dia menjadi orang biasa. Wang Zong berlutut dengan satu kaki di udara, tubuhnya ilusi dan transparan. Dengan membakar jiwa dan tubuhnya serta menghancurkan harta ilahi, dia hanya dapat membuka waktu dan ruang di sini untuk beberapa saat. Tentu saja ini cukup baginya, keluarga kerajaan perlu meninggalkan dupa. Adapun para bangsawan kuat di lapangan yang belum pergi, mata mereka penuh ketakutan dan keputusasaan saat ini. Saat ini, mereka benar-benar ketakutan, karena orang-orang di sini sama sekali tidak peduli dengan keturunan dewa mereka. Dukungan terbesar telah hilang. Tak lama kemudian, terdengar jeritan dan jeritan di lapangan. Pembantaian dimulai lagi. Wang Zong mengabaikan anggota suku yang dibantai di sekitarnya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan di kejauhan, sambil menyeringai, "Sebentar lagi, keluarga keturunan dari 4 dewa utama akan mendatangimu." Setelah mengatakan itu, dia menghilang dari tempatnya seperti gumpalan asap. Ye Guan tampak tenang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Baru kemudian dia menyadari bahwa jika dia cukup kuat, dia bisa membuka segel di sini. Tentu saja, dia tidak akan mencobanya sekarang. Jika dia ingin keluar, dia pasti bisa meminjam susunan teleportasi Wuzong. Saat ini, Ye Guan sepertinya merasakan sesuatu. Dia berbalik dan melihat Simaru sedang menatapnya tidak jauh. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tuan Ru, selamat bekerja sama." Simaru tersenyum tipis dan berkata, "Senang sekali bisa bekerja sama." Ye Guan Dao, sampai jumpa lagi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Simaru melihat ke arah Ye Guan yang pergi dari kejauhan dan tiba-tiba bertanya, "Tuan Ye, orang-orang ini semua adalah harta karun." Di kejauhan, Ye Guan melambaikan tangannya, "Aku tidak peduli." Lihat ke bawah, senyum tipis di wajah Simaru berangsur-angsur mengeras. Pada saat ini, seorang pria kuat dari Sekte Xianyuan berjalan ke arah Simaru dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Sekte, pemuda ini pasti memiliki darah leluhur." Simaru berkata dengan tenang, "Apa aku tidak tahu?" Orang kuat itu sedikit bingung, "Kalau begitu kenapa tidak?" Simaru berkata dengan lembut, "Seseorang yang bahkan tidak meremehkan Zuyuan. Keluarga macam apa ini? Anak ini pasti telah dilepaskan oleh keluarga super. Kami masih tidak menginginkannya. Lebih baik untuk menyinggung, tapi pilihlah yang lembut." Keluarga kerajaan, bab 618, menargetkan seluruh klannya. Setelah tetua agung keluarga kerajaan meninggalkan Gua Senyi bersama puluhan orang, semua orang melihat kembali ke Gua Senyi, mata mereka hampir pecah dan jantung mereka berdarah. Setelah pertempuran ini, keluarga kerajaan dimusnahkan sepenuhnya. Tidak hanya semua anggota klan hilang, bahkan kartu dewa pun jatuh ke tangan Ye Guan. Keluarga kerajaan saat ini bahkan tidak dianggap sebagai kekuatan kelas 3. Benar-benar kacau. Tetua Agung tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Jika Anda meneruskan perintah, katakanlah warisan Senyi ada di tangan Ye Guan." Sekarang jika keluarga kerajaan ingin bertahan hidup, mereka hanya dapat mengalihkan perhatian keluarga keturunan para dewa kepada Ye Guan. Hanya dengan cara inilah keluarga kerajaan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dan bahkan membalas dendam. Jika tidak, keluarga kerajaan akan segera ditelan oleh sisa keturunan para dewa. Tetua Agung mengamati Senyi Dongtian dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi bersama prajurit kerajaan yang tersisa. Dan tidak lama kemudian, kabar bahwa Ye Guan memperoleh warisan Senyi dengan cepat menyebar ke seluruh zaman dulu. Warisan Tuhan, seperti yang diharapkan oleh Tetua Agung. Setelah warisan Senyi terungkap, 4 keluarga dewa besar lainnya tidak lagi memperhatikan keluarga Wang yang terluka parah. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya pergi ke pintu masuk Gua Senyi. Suku Mo, kepala klan Mo saat ini bernama Mo Tiandu. Setelah mengetahui tentang warisan Senyi, dia segera memanggil semua orang kuat dari klan Mo. Mo Yao Yao juga ada di istana. Mo Tiandu menatap semua orang, lalu berkata, "Bagaimana menurutmu?" Di sebelah kanan, seorang lelaki tua berjubah Tiongkok keluar. "Kirim seseorang ke Gua Senyi segera." Para tetua di belakangnya juga mengangguk. Warisan Senyi, ini bukan warisan biasa. Warisan ini tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Mo Tiandu menoleh untuk melihat Mo Yao Yao, pemimpin di sebelah kiri. "Yao Yao,
Bagaimana menurutmu? Mendengar ini, lelaki tua berjubah Cina itu mengerutkan kening. Mo Yao Yao berkata dengan tenang, saya baru saja menerima berita bahwa puluhan ribu anggota keluarga kerajaan yang berkuasa memasuki Gua Senyi, tetapi hanya lusinan orang yang keluar hidup-hidup. Wang Zong, pemimpin keluarga kerajaan, juga meninggal di Gua Senyi Gua. Setelah mendengar kata-kata Mo Yao Yao, wajah para tetua di lapangan tiba-tiba menjadi gelap. Mo Yao Yao melanjutkan, segera setelah keluarga kerajaan keluar, mereka mengungkapkan berita tentang warisan Senyi. Tujuannya sangat sederhana. Mereka ingin menarik daya tarik keluarga keturunan kami dari 4 dewa utama dan membiarkan kami bersaing memperebutkan warisan Senyi. Kemudian keluarga Wang mampu memulihkan diri. Mo Tiandu memandang Mo Yao Yao dan berkata sambil tersenyum, menurutmu, apa yang harus dilakukan keluarga Wang saya? Mo Yao Yao berkata dengan tenang, makanlah keluarga Wang dulu, lalu tunggu dan lihat apa yang terjadi. Tidak pantas. Di sampingnya, tetua berjubah indah berkata dengan sungguh-sungguh, jika kita menunggu dan melihat apa yang terjadi, begitu warisan Senyi Sangshen jatuh ke tangan keluarga lain, keluarga Mo kita akan menderita kerugian besar. Beberapa tetua di belakangnya juga mengangguk setuju dengan cepat. Mo Yao Yao berkata, Paman, pernahkah kamu memikirkan mengapa keluarga Wang dimusnahkan sepenuhnya di Gua Senyi? Pria tua berjubah cantik itu mengerutkan kening. Mo Yao Yao berkata dengan serius, saya telah melakukan kontak dengan Tuan Ye ini. Orang ini jelas bukan orang biasa. Alasan mengapa keluarga kerajaan berakhir seperti ini adalah karena mereka terlalu meremehkan orang ini. Kami, orang-orang Mo, tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama seperti keluarga Wang. Penatua Hua Pao berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi itu adalah warisan Senyi, yang bahkan didambakan oleh para dewa. Jika kita, klan Mo, tidak memanfaatkan kesempatan ini, biarkan warisannya jatuh ke tangan keluarga lain. Waktu, suku Mo kita akan berada dalam posisi pasif. Mo Yao Yao memandang Mo Tiandu, yang duduk di depan, saran saya adalah memakan bagian lemak keluarga Wang terlebih dahulu, lalu menunggu dan melihat apa yang terjadi. Mo Tiandu terdiam. Di sampingnya, lelaki tua di Hua Pao berkata dengan suara yang dalam, keluarga Wang sudah berada di akhir perang dan dapat dimakan kapan saja. Tetapi warisan Senyi, kesempatan ini tidak boleh dilewatkan, dan itu tidak akan pernah kembali. Ini adalah kesempatan bagi suku Mo kita untuk mengubah takdir kita. Oleh karena itu, saya sarankan untuk mengambil warisan Senyi terlebih dahulu, lalu kembali dan memakan keluarga Wang, dan itu harus dilakukan dengan cepat. Mo Tiandu tetap diam. Orang tua di Hua Pao berkata lagi, pasti ada garis keturunan leluhur dalam warisan Tuhan Yang Maha Esa, dan terlebih lagi, itu adalah garis keturunan dari zaman Tuhan Yang Maha Esa. Mo Tiandu menyipitkan matanya dan segera berkata, pergi ke Gua Ilahi. Silsilah leluhur, warisan Tuhan, menghadapi dua hal ini, daging keluarga Wang tidak lagi terasa enak. Luas, di bawah, Mo Yao Yao tetap diam, ekspresinya tenang, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah pertemuan, semua orang kuat dari keluarga Mo keluar dan menuju ke Gua Senyi. Namun, satu orang tidak pergi, dan orang tersebut adalah Mo Yao Yao. Mo Yao Yao menatap cahaya putih yang memenuhi langit dan tetap diam. Pada saat ini, seorang wanita cantik menghampiri Mo Yao Yao. Dia meraih tangan Mo Yao Yao dan berbisik, mau pergi dari sini. Mo Yao Yao menoleh untuk melihat wanita cantik itu. Ikutlah denganku. Wanita cantik itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mo Yao Yao hendak berbicara, tetapi berhenti. Wanita cantik itu berkata dengan lembut, aku tahu alasan ayahmu mengizinkanku tinggal di sini dan memberiku status yang cukup adalah karena kamu. Tapi, aku sudah puas. Mo Yao Yao melihat ke arah langit dan tidak berkata apa-apa. Wanita cantik itu memandang Mo Yao Yao dan berkata, saya tahu kamu ingin pergi, dan saya mendukung kamu untuk pergi. Mo Yao Yao menoleh untuk melihat wanita cantik itu. Tahukah kamu, menurutku jika kamu menyukai seseorang, kamu tidak boleh kehilangan dirimu sendiri, dan kamu tidak boleh berkompromi demi orang lain tanpa batas. Karena kamu tidak bisa ditukar dengan cinta, kamu hanya bisa ditukar dengan cinta. Wanita cantik itu tidak berkata apa-apa. Mo Yao Yao berkata dengan lembut, saya meninggalkan klan Mo bukan karena klan Mo membuat pilihan yang salah. Tetapi sampai sekarang, saya menemukan bahwa baik Anda maupun saya, klan Mo tidak menganggap kami benar,
Tentu saja, jika saya tetap di dalam klan Mo, saya yakin saya bisa menjadi penguasa klan Mo di masa depan, karena mereka tidak dapat menghentikan saya. Tetapi ini tidak perlu, karena klan Mo tidak layak saya tinggal di sini. Saat dia berbicara, dia berjalan pergi. Hal yang paling menyedihkan bagi seorang wanita adalah mencintai seseorang yang tidak mencintainya, dan mempermalukan dirinya sendiri tanpa batas. Saya bisa mencintai seseorang, tapi saya tidak akan pernah mencintai dengan cara yang rendah hati. Tentu saja, ini adalah pilihanmu dan aku menghormati pilihanmu. Setelah mengatakan itu, dia menghilang di kejauhan. Dia adalah satu-satunya orang yang pernah berhubungan dengan Ye Guan. Dia tahu betul bahwa pemuda itu tidak sederhana, dan dia sangat tidak sederhana. Kehancuran keluarga kerajaan juga membuktikan hal ini. Namun, dalam menghadapi godaan yang sangat besar, seluruh suku Mo tersesat. Mereka tidak dapat melihat krisisnya. Dengan kata lain, mereka melihat krisis tersebut, tetapi merasa itu tidak penting. Keturunan dewa, ada Tuhan di belakang mereka. Ini adalah kepercayaan diri mereka. Tetapi semua orang tahu bahwa kepercayaan diri ini akan merugikan semua orang. Mo Yao Yao mengetahui semuanya, dan dia juga mencoba membangunkan semua orang. Tetapi tidak ada gunanya, karena jika dia benar-benar melakukan itu, dia akan ditinggalkan oleh seluruh klan Mo. Ketika seberkas cahaya menyinari kegelapan, maka pancaran cahaya itu berdosa. Jadi, dia memilih untuk pergi. Di depan pintu masuk Gua Senyi, pada hari ini, banyak orang kuat datang dengan tenang. 4 keluarga besar para dewa, selain 4 keluarga dewa utama, beberapa kekuatan lain juga datang untuk melihat apakah mereka dapat memperoleh manfaat apapun. Warisan Tuhan diturunkan oleh Tuhan, siapa yang tidak tergerak? Sekalipun mereka tahu bahwa warisan ini mungkin tidak ada hubungannya dengan mereka, hal itu tidak menghalangi mereka untuk datang melihat-lihat. Jika mereka ingin mendapatkan manfaat, mereka akan menghasilkan banyak uang. Perlu disebutkan bahwa seminari juga ada di sini. Orang yang datang tak lain adalah pemimpin kiri dan kanan. Diam-diam, pemimpin Zuo melihat sekeliling, lalu berkata dengan suara yang dalam, mereka semua ada di sini. Pemimpin kanan mengangguk sedikit. Dengan munculnya warisan Senyi, mereka secara alami tidak akan menyerah. Ini akan menjadi badai berdarah lainnya. Pemimpin Zuo memandangi gua dewa di kejauhan, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Saat ini, semua orang sedikit berhati-hati, meskipun semua orang sekarang ingin bergegas ke Gua Senyi, menemukan Ye Guan, membunuhnya, dan mengambil warisannya, tetapi semua orang masih relatif peka dan tahu bahwa Gua Senyi ini tidak dapat dimasuki sesuka hati, jadi semua orang menunggu. Pada saat ini, Mo Tiandu, kepala keluarga Mo, tiba-tiba keluar dari kegelapan. Dia melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, "Kepala keluarga, karena kalian semua ada di sini, mengapa kalian tidak keluar dan mengobrol?" Saat suara itu turun, 2 orang tiba-tiba muncul di samping Mo Tiandu, seorang pria parubaya dan seorang pria tua kurus. Pria parubaya itu adalah Chen Yu, kepala keluarga Chen, dan lelaki tua itu adalah Qin Yuan, kepala keluarga Qin. Mo Tiandu tersenyum dan berkata, "Saudara Zhao." Pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba berjalan perlahan dari kejauhan. Ketika mereka melihat pemuda ini, ketiga orang di Mo Tiandu mengerutkan kening. Pemuda itu berjalan perlahan ke arah mereka bertiga dan membungkus sedikit. Junior Zhao Tianji telah bertemu dengan 3 senior. Mo Tiandu memandang Zhao Tianji dan berkata, "Jangan bilang, kamu bertanggung jawab atas keluarga Zhao sekarang." Zhao Tianji tersenyum tipis. "Belum lama ini, saya baru saja menjadi kepala keluarga Zhao. Oleh karena itu, sekarang saya bertanggung jawab atas semua urusan keluarga Zhao." Setelah mendengar kata-kata Zhao Tianji, 3 orang lainnya saling memandang, semuanya sedikit terkejut. Apakah ini desentralisasi? Dan, sekali lagi, kepada seorang pemuda. Mo Tiandu melirik Zhao Tianji, yang tampak rendah hati, lalu berkata, "Bagaimana menurutmu?" Kepala keluarga Chen Yu, berkata sambil tersenyum, "Tentu saja membunuh orang untuk merebut warisan." Sangat langsung, Qin Yuan tersenyum dan berkata, "Bagaimana kalau kita mengirim seseorang untuk berbicara dengan Tuan Ye dulu? Jika dia bersedia mengambil inisiatif untuk menyerahkan warisan para dewa, maka keluarga kita dapat memberinya beberapa manfaat dan membuatnya kaya dan sejahtera sepanjang hidupnya. Dengan cara ini ayo, Anda dapat menghindari perkelahian dan mendapatkan teman baik pada saat yang sama."
Chen Yu menatap Qin Yuan dengan ringan, bisakah kamu berhenti bersikap naif? Qin Yuan tidak marah dan berkata sambil tersenyum, bagaimana jika Tuan Ye adalah orang yang cerdas dan bersedia mengubah konflik menjadi persahabatan? Chen Yu menarik pandangannya dan menoleh untuk melihat Mo Tiandu. Mo Tiandu memandang Zhao Tianji yang patuh di samping, bagaimana menurutmu? Zhao Tianji berpikir sejenak, lalu berkata, junior tidak memiliki pendapat. Saya datang ke sini kali ini untuk belajar dari 3 senior. Apapun yang dikatakan ketiga senior, junior akan melakukannya. Qin Yuan melirik Zhao Tianji dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Chen Yu berkata pelan, Zhao Tianji, kamu tidak bisa meniru siapapun, tetapi kamu ingin meniru orang tua Qin Yuan ini dalam memainkan cara-cara yang menipu ini. Apakah menurutmu kami 3 orang tua akan bingung dengan penampilanmu? Zhao Tianji tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Mo Tiandu memandang dewa itu, saya harus menemukan cara untuk memaksanya keluar. Chen Yu berkata dengan tenang, bukankah ini sederhana? Semua orang memandang Chen Yu, yang berkata dengan dingin, cari tahu asal-usul orang ini dan tangkap seluruh klannya di sini. Jika dia tidak keluar selama sehari, kami akan membunuh 1 orang sampai seluruh klannya musnah. Saya pikir dia tidak bisa keluar. Bersambung.